Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan tentang DITI. Apa sih yang dimaksud dengan DITI? Nah, DITI itu adalah singkatan dari Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, yang merupakan konflik pertama di politik yang menginginkan Indonesia sebagai negara Islam. Gerakan ini dipimpin oleh Sekar Madjo, Marjidan, Kartosuwirjo yang dipimpin pada tahun 1948 sampai 1949 di Jawa Barat. Cikal bakal pemberontakan DITI yang meluas di beberapa wilayah di Indonesia terjadi karena adanya gerakan di Jawa Barat yang dimana dipimpin oleh SM Kartosuwirjo, yang dimana Kartosuwirjo memiliki cita-cita dari dulu untuk membangun negara Islam, dan di kesempatan dan di perjanjian Neville cita-cita Kartosuwirjo mulai terjadi, di mana Kartosuwirjo ingin menjadikan negara Indonesia sebagai negara Islam. Nah, jadi pemberontakan DITI ini terjadi di 5 tempat. Nah, yang pertama di Jawa Barat. Nah, Bandung juga termasuk nih. Nah, terus ada Jawa Tengah, terus ada Sulawesi Selatan, sama Kalimantan Selatan, dan yang terakhir ada Aceh. Pemberontakan DITI di Jawa Barat adalah penandatangan perjanjian Renville pada 1949 mengharuskan pengikut Republik Indonesia mengosongkan wilayah Jawa Barat untuk pindah ke Jawa Tengah. Menurut Kartosuwirjo, ini adalah pengkhianatan pemerintah Republik Indonesia atas perjuangan rakyat Jawa Barat. Pemberontakan DITI di Jawa Tengah terjadi akibat pemberontakan DITI di Jawa Barat. Pemberontakan ini dipimpin oleh Amir Fattah pada tanggal 23 Agustus 1949, di mana pemberontakan ini terjadi dengan cara membentuk pasukan yaitu Banteng Raider dan menumpas DITI di Jawa Tengah. Nah, selain di Jawa Barat dan di Jawa Tengah, pemberontakan DITI pun terjadi di Sulawesi Selatan yang di bawah pimpinan atau dipimpin oleh Letnan Kolonel Kahar Muzakar. Nah, pada awalnya pemberontakan ini tuh diawali dengan ketidakpuasan para penduduk dan warga karena kebijakan pemerintah dalam mengatur tentara republik dan demobilisasi di daerah mereka. Lalu, beberapa tahun kemudian akhirnya mereka pun bergabung pada pemberontakan DITI Kartosuwirjo. Pemberontakan DITI terjadi di daerah Kalimantan Selatan, di mana Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI Divisi keempat sebagai pasukan utama Indonesia dalam melawan Belanda di Kalimantan Selatan merasa kecewa karena para anggota ALRI mengalami didemobilisasi atau mendapat posisi yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, sehingga tidak sedikit para anggota ALRI yang membelot, diantaranya itu Letnan II Ibnu Hajar yang mendirikan pasukan baru dia sendiri yang bernama Letnan II Ibnu Hajar mendirikan pasukannya sendiri yang dikenal dengan Kesatuan Rakyat Indonesia yang tertindas. Kemudian pada 1953 Ibnu Hajar memutuskan untuk bergabung dengan DITI Kartosuwirjo sampai pada tahun 1963 ia pun menyerah dan dijatuhi. Selanjutnya, pemicu pecahnya pemberontakan di Aceh adalah karena pemerintah ingin menyatukan Sumatera dengan Aceh. Nah, di situ rakyat Aceh tidak setuju karena menurut mereka perjuangan mereka untuk membela RI itu tidak dihargai. Dan tokoh utamanya adalah bernama Daud Bare. Pemerintah pusat lalu menempuh jalur pertemuan hingga ke
Presiden RI pun datang ke Aceh untuk menyelesaikan masalah ini, akan tetapi semuanya gagal. Lalu Daud Bade melakukan kontak dengan Kartosuwirjo yang menyatakan Aceh sebagai negara Indonesia yang Islam. Di sini aku mau ngejelasin apa itu isi dari perjanjian Renville sama apa sih hubungannya sama DITI. Nah, jadi yang pertama aku mau ngejelasin isi dari perjanjian Renville itu sendiri. Nah, di situ salah satunya isinya ada membatasi lah. Jadi di perjanjian Renville itu wilayah Indonesia dibatasi oleh garis yang namanya garis Van Mook, yaitu garis yang membatasi wilayah-wilayah tertentu yang sudah dirancang oleh Belanda. Nah, salah satunya Jawa Barat. Nah, Jawa Barat ini tidak termasuk garis Van Mook, jadi bukan milik Republik Indonesia. Nah, di sana para TNI harus keluar dari wilayah tersebut dan terjadinya vakum di Jawa Barat. Nah, saat vakum tersebut ada tokoh yang bernama Kartosuwirjo sebagai pendiri dan juga pelopor DITI. Nah, di situ Kartosuwirjo bertujuan untuk apa ya namanya? Tidak terimalah melakukan ketidakpuasan dengan TNI yang dikeluarkan dari wilayah Jawa Barat. Nah, di situ Kartosuwirjo menginginkan para sekutu untuk melawan, untuk dilawan. Nah, di situ Kartosuwirjo ternyata memiliki dua tujuan, yaitu menentang Belanda dan juga menggapai cita-citanya, yaitu untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara Islam. Nah, di situ Kartosuwirjo menentang atas semua yang terjadi di Jawa Barat, dan di situ terbentuklah organisasi DI atau Darul Islam pada tahun 1948. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.